Cerita berpusat pada Yuda Keisha Alvaro, seorang pemuda yang menyimpan trauma mendalam. Ayah Yuda adalah seorang pekerja bangunan yang dilaporkan hilang dan tewas secara misterius di proyek jembatan besar penghubung dua wilayah. Pihak korporat dan mandor hanya menyebutnya sebagai kecelakaan kerja akibat kelalaian. Yuda, adiknya Laras Kalista Arum, dan sang ibu, Marta Karina Suwandi tidak percaya begitu saja. Misteri hilangnya para pekerja di proyek tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa ada kejelasan hukum. Keluarga ini akhirnya nekat pindah ke rumah susun rusun dekat area proyek tempat sang ayah dulu tinggal selama bekerja. Yuda berhasil diterima bekerja sebagai buruh kasar di proyek jembatan tersebut. Sementara itu, Laras ikut membantu memantau situasi dari luar dan mencari informasi dari lingkungan sekitar rusun. Di tempat kerja, Yuda mulai menyadari ada yang tidak beres. Berdasarkan berkas lama yang ditinggalkan ayahnya, terdapat cacat fatal pada pondasi pancang jembatan yang dipaksakan tetap berdiri. Rekan-rekan kerja Yuda sering berbisik mengenai gosip bahwa jembatan ini dikutuk dan sengaja meminta korban agar pembangunannya bisa selesai tepat waktu. Suasana makin mencekam saat malam tiba. Yuda mulai diganggu oleh suara-suara tangisan minta tolong dari dalam beton, bayangan hitam di sela-sela mesin pengaduk semen, hingga penampakan sosok mengerikan berdarah-darah yang menyerupai rekan kerjanya yang baru saja hilang. Satu persatu teman kerja Yuda mengalami kecelakaan mengerikan yang tidak masuk akal secara logika. Ada yang terjatuh langsung ke dalam lubang pengecoran semen cair, dan ada yang terhantam besi pengait. Anehnya, alih-alih menghentikan proyek, pihak manajemen yang dipimpin oleh Sutomo Edward Manalu dan Bayu Randy Krishna justru terkesan buru-buru menutupi kejadian tragis tersebut dan melanjutkan pengecoran seolah tidak terjadi apa-apa. Yuda dan Laras kemudian bertemu dengan Mbah Tarmo Fuad Idris, seorang sesepuh atau juru kunci lokal di wilayah terpencil tersebut. Mbah Tarmo akhirnya membongkar rahasia gelap terbesar, proyek ini menggunakan praktik pesugihan kuno. Demi kekayaan, kelancaran proyek, dan jabatan, nyawa para pekerja sengaja ditumbalkan. Jasad mereka tidak pernah ditemukan karena sengaja dikubur hidup-hidup di dalam tiang pancang jembatan sebagai penguat mistis. Yuda berhasil menyelinap ke ruang arsip rahasia kantor korporasi. Di sana, ia menemukan rekaman dan dokumen mengerikan yang membuktikan bahwa ayahnya menolak praktik sesat ini, sehingga ia sengaja dijatuhkan ke dalam adonan beton tiang utama untuk dijadikan tumbal pertama. Keberadaan Yuda yang mencari bukti akhirnya ketahuan oleh para mandor dan suruhan korporat. Disinilah tensi film berubah menjadi sangat brutal dan sadis. Yuda diculik dan dibawa ke tengah jembatan pada malam hari, tepat saat ritual penumbalan berikutnya hendak dimulai untuk memperkuat sisa pondasi yang rapuh. Di saat Yuda hendak dieksekusi oleh Sutomo dan para pengikutnya, Laras dan Ibu Marta datang membawa bantuan, memicu kekacauan di lokasi proyek. Bertepatan dengan malam ritual, energi negatif memuncak. Roh-roh pekerja yang mati penasaran, termasuk manifestasi gaib dari ayah Yuda, bangkit melakukan balas dendam. Adegan klimaks dipenuhi oleh jump scare intens dan aksi jagal supranatural. Para mandor dan pimpinan proyek yang korup tewas secara mengenaskan akibat dihantam oleh peralatan konstruksi mereka sendiri dan ditarik oleh tangan-tangan gaib ke dalam dasar perairan jembatan. Yuda berjuang keras menyelamatkan adik dan ibunya di tengah runtuhan material proyek yang berguncang hebat akibat amukan makhluk halus. Pagi harinya, area proyek jembatan tersebut dipasang garis polisi dan pembangunannya dihentikan total. Bukti-bukti praktik pesugihan dan pembunuhan berantai yang dikumpulkan Yuda akhirnya tersebar luas ke publik. Yuda, Laras, dan Ibu Marta berdiri memandang jembatan yang terbengkalai itu. Walau misteri kematian sang ayah telah terpecahkan dan keadilan ditegakkan, trauma mendalam tidak akan pernah hilang dari benak mereka.